Halo semuanya, ketemu dengan saya di sini di channel saya yang akan membahas semua hal tentang bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas adalah English for Communication. Sebetulnya kalau berbicara tentang English for Communication, it will be very general. Kenapa general? Ya karena cakupan dari komunikasi itu sendiri umum dan juga luas. Apa yang kita komunikasikan tentunya adalah hal-hal yang umum dan juga luas sebelum pada akhirnya cakupannya akan menjadi lebih sempit ketika topik-topik yang dibicarakan itu juga sudah merujuk pada topik yang lebih khusus. Misalnya topik tentang teknik, biologi, kedokteran atau yang lainnya yang membutuhkan kosakata-kosakata yang sudah tidak umum atau luas ya, atau sebut saja itu khusus. Nah, pada akhirnya secara praktis cakupan dari English for Communication adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi secara lisan dan juga tulisan. Penggunaan bahasa Inggris secara lisan dan juga tulisan tentu saja akan memunculkan perbedaan yang cukup signifikan. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Inggris saja ya, tapi juga untuk semua bahasa. Bahasa lisan pasti akan menggunakan struktur kalimat yang tidak memenuhi fungsi gramatikal sesuai SPOK atau dalam bahasa Inggris SVOC. Fungsi gramatikalnya kadang-kadang diganti oleh gerakan atau misalnya mimik wajah. Misalnya, when there is a cake in front of you and you want to give your opinion about the cake, you only have to say, "Oh my God," atau "Oh my God." Nah, coba kalau dalam bahasa tulisan, ketika kita bilang "Oh my God," yang membaca tidak akan tahu rasa enaknya cake itu enak atau tidak ya. Nah, jadi kita perlu menambahkan kata atau frase atau klausa atau kalimat lain yang menambahkan rasa setelah oh my God itu. For example, "Oh my God, the cake is so delicious." Jadi kita bisa lihat bagaimana unsur gramatikal dalam bahasa tulisan akan memenuhi SPOK secara eksplisit. Nah, kemudian kalau kita bilang "Oh my God, delicious," itu masuk mana? Lisan atau tulisan? Nah, itu cenderung kepada lisan. Karena kalau masuk tulisan, orang yang membaca tidak akan tahu maksud dari delicious itu untuk apa atau merujuk kemana. Bisa kok itu bisa untuk tulisan? Ya betul bisa. Tapi sebelum ada kalimat "Oh my God, delicious" itu, pasti akan ada kalimat-kalimat lain sebelumnya yang menjelaskan ini topiknya tentang cake loh gitu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa bahasa lisan membutuhkan lawan bicara supaya bisa terlihat apa yang sedang kita bicarakan. Sedangkan untuk bahasa tulisan kita tidak membutuhkan lawan bicara. Nah, berkaitan dengan lawan bicara, bahasa lisan biasanya terikat pada kondisi ruang dan juga waktu tertentu. Sedangkan bahasa tulisan tidak akan terikat dengan hal tersebut. Sehingga pada akhirnya diksi yang digunakan pun biasanya tidak akurat ya untuk bahasa lisan atau tidak cermat. Sebaliknya untuk yang tulisan pasti akan lebih akurat dan juga lebih cermat. Kemudian pada bahasa lisan, penyampaian makna untuk bahasa lisan akan dipengaruhi oleh intonasi yang tinggi, rendah, panjang, dan juga pendek. Sedangkan untuk tulisan maknanya akan bergantung pada penggunaan tanda baca. Sehingga kesimpulan akhirnya biasanya bahasa lisan itu menggunakan kalimat-kalimat yang lebih informal, sedangkan bahasa tulisan akan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih formal dengan kosakata yang juga demikian. Itu biasanya ya, tidak menutup kemungkinan juga bisa sebaliknya. Kalau itu nanti akan bergantung pada siapa yang jadi lawan bicaranya. Ketika lawan bicaranya itu lebih dihormati atau lebih tua atau lebih dihargai, biasanya pemilihan kalimat dan kosakatanya akan cenderung formal. Nah, berkaitan dengan bagaimana kalimat-kalimat formal itu dibentuk dan biasa digunakan dalam English for Communication, there are 4 types of sentences that can be used ya nantinya. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Yang kita bisa akan lihat pattern dan juga penggunaannya seperti ini. Oke, simple sentence. Simple sentence ini contains one subject and verb combination. Jadi kombinasinya cuma satu biasanya ya. Subject dan verb atau two subject atau satu verb atau satu subject atau dua verbs. Dan biasanya it expresses a single complete thought ya. Meskipun pada akhirnya nanti akan ada dua hal yang merujuk pada satu pikiran. Kemudian a simple sentence is a single independent clause nantinya. Nah, kita lihat sampelnya atau example-nya. For example, you are here, satu subject, satu linking verb ya.
Minimal biasanya akan subject dan juga verb. Kemudian you are here. And then she and I forgot to do our group homework. Kemudian George and Emily will go to Paris next week and live there for a month. Meskipun di sini ada 2 subjek, kemudian 2 verb, tapi tetap saja ini disebut simple sentence dengan 2 compound subject dan 2 verbs. Kita lihat nanti ya, kita bedakan dengan yang compound sentence. Nah, kita lihat. Ini compound sentence. Di mana compound sentence ini contains 2 simple sentences connected by a comma and coordinating conjunction. Saya garis bawah ya, yang harus adanya. Koma dan juga coordinating conjunction. Coordinating conjunction ini adalah fanboys, ingat aja. For, and, nor, but, or, yet, dan juga so. Di mana fanboys ini join these independent clauses nantinya. Nah, the conjunction used can impact the meaning of the sentence pada akhirnya ya. Example-nya misalnya seperti ini. I always want to go to Paris, but I have no money. Jangan lupa, koma, kemudian coordinating conjunction. Kemudian the professor gave me an opportunity to join the competition. Kemudian koma, and he offered me some books. Boleh nggak sih sebetulnya ini dihilangkan karena subjeknya itu sama. Misalnya the professor gave me an opportunity to join the competition and offered me some books. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu akan menjadi simple sentence. Oke? Compound sentence harus pakai koma, kemudian coordinating conjunction, kemudian nanti harus ya biasanya akan masuk ke subjek lagi. Kemudian my family and I will make a party next week, so I plan to invite you to come. Jangan lupa ya, koma, kemudian coordinating conjunction. Kemudian nantinya akan ada independent sentence lagi. Next, complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses. Ini yang dependent nantinya. Dan biasanya kita pakai subordinating conjunction. Kalau subordinating conjunctionnya di awal, begins the dependent clauses, nanti kemudian dia harus diikuti dengan koma. Kemudian dependent clause has a subject and a verb, but it does not make sense on its own. Seperti apa sih? Lihat saja dulu. Nah, ini subordinating conjunction yang biasa digunakan, ya. Nah, sample complex sentence. For example, until she comes, I will wait for Lucy. I will wait for Lucy until she comes. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Independent clause dan dependent clause untuk sampel complex sentence itu boleh di awal atau di akhir, boleh diacak ya nantinya. Kalau misalnya dependent clause-nya di awal, ini biasanya kita pakai koma. Tapi kalau misalnya independent clause-nya di awal, you don't have to put koma. Karena di sini sudah dijeda oleh subordinating conjunction. Okay? Before the sun sets, I will be at home. Atau I will be at home before the sun sets. Kemudian until I achieve my goal, I will not give up. Atau I will not give up until I achieve my goal. Very simple. Okay? Next, compound complex sentence is a sentence that has at least sekurang-kurangnya 2 independent clauses and at least 1 dependent clause. 2 independent clause, 1 dependent clause. Kemudian the same subordinating conjunction are used to introduce the dependent clause. Kemudian nanti akan ada the same coordinating conjunction atau fanboys yang digunakan for joining the independent clauses. Nah, ini dia sample compound complex sentence. I don't like the cookies that she bakes, but I still eat it. Kita lihat, independent clause-nya I don't like the cookies, kemudian dependent clause-nya that she bakes, harus dimasukin that-nya ya, karena ini subordinating conjunction nantinya. Coordinate conjunction, but jangan lupa you have to put comma dalam kalimat. Independent clause yang kedua adalah I still eat it. Next ya, next sentence. I will move to wherever I get a job and I will try to find my love there. Independent clause yang pertama, I will move. Tu-nya boleh dimasukkan deh ya. Dependent clause-nya wherever I get a job. Okay? Kemudian coordinate conjunction-nya and, jangan lupa pakai koma. Kemudian independent clause-nya I will try to find my love there. Jadi very simple sebetulnya. Complex sentence harus ada subordinating conjunction atau nanti clauses-nya akan kompleks. Kemudian
compound sentence-nya you have to put koma, kemudian jangan lupa coordinating conjunction. Dan itu adalah contoh, kemudian makna, kemudian penggunaan dari type of sentences. So, there are 4 types of sentences that can be used in English for communication dalam kehidupan sehari-hari, especially for tulisan ya. Dan kalau misalnya kalian masih ada yang belum dimengerti nih, oke deh, boleh silahkan untuk menuliskan di kolom komentar di bawah ini, on the comment below. Atau kalau misalnya kalian mau request untuk membahas materi-materi tertentu, coba silahkan juga untuk menuliskannya on the comment below, supaya nanti pada akhirnya saya akan mencari cara untuk membuat hal-hal tersebut menjadi lebih sederhana. Dan jangan lupa untuk bisa subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan apa yang akan saya bahas nanti. Oke, kalau gitu terima kasih. Bye-bye.